kecanduan pornografi itu kan kita ereksi kalau Iya. laki-laki. Kemudian kita melakukan onani atau masturbasi. Iya. Halo semuanya, halo. Dibikin publik dong chatnya, thank you. Chatnya dibikin publik dong. Gua aja. Nah. Ya beginilah kalau ini baru live stream kita nggak pernah berhenti. Iya. Rencananya live streamnya itu. Sampai malam terus besok. Iya, jadi kita pun tidur di sini dok. Ada kasur, nanti disini kasur, tidur di sini gitu. Terus kita ada kegiatan kayak misalnya ada pilates waktu itu. Kemarin berkuda. Terus yang undang-undang gestar juga salah satunya dokter, dan terima kasih banget udah mau datang karena nggak semua mau datang karena takut kan kayak ini live streamnya kayak gimana gitu, masih belum tahu gitu. Iya, belum ngerti ya. Iya. Alright, so one more time. Terima kasih Dr. Boyko udah datang. Semuanya chat Dr. Boyko on the chat. Let's go. Nah, karena Dr. Boyko di sini, Iya. udah pasti dong pembahasannya apa, sudah tahu dong. Sudah tahu dong arahnya kemana, ya kan? Sebagai orang yang pernah menikah, pernah ya? Pernah, bukan masih. Sebagai orang yang pernah menikah, mungkin pengalaman saya jauh lebih banyak daripada adik-adik saya ini yang culun-culun ini. Yang lain belum menikah. Belum, Iya. masih kecil malah umurnya. Masih kecil-kecil. 25 dong. Masih 25 gitu. Ada yang masih 19, ini 19. Jadi masih mungkin banyak banget pertanyaan di kepala mereka Iya, yang silahkan. iya kan? Iya kan? Mungkin dimulai dari Yuka. Yuka mau nanya Nih apa? Yuka mau nanya apa nih? Tadi katanya lu ada pertanyaan. Kalau dari saya mungkin kayak kan pornografi. Kalau saya tentang pornografi Oke. sih. Hah? Tentang Oke. pornografi kan katanya tuh benar-benar mengganggu sel otak ya katanya ya. Iya. Efek jangka panjangnya sama cara menanggulanginya sih kurang lebih. Iya. Apalagi buat anak-anak muda gitu kan. Oke. Tapi emang beneran berefek otak? Berefek. Jadi gini ya, yang namanya pornografi itu kenapa sih kok kalau kita nonton pornografi dilarang-larang oleh mata-mata kita, otak-otak kita. Jadi kalau kita mulai suka sekali dengan pornografi itu namanya I love kecanduan. Kayaknya nggak bisa lepas ya sama yang namanya pornografi itu. I love it. Nah, yang terjadi apa? Yang terjadi itu ketika kita nonton pornografi itu keluarlah hormon yang menyenangkan. Dopamin. Iya, dopamin, oksitosin, ya itu dia keluar tuh hormon cinta itu. Oke. Nah, karena dia keluar tuh diguyur kan si otak ini, sehingga kita tuh makin kecanduan lagi gitu. Jadi setelah dia keluar dan merasa nyaman, kita pengen lagi nonton dong, karena dia membuat kita berasa enak. Nah, akhirnya kalau kita tanpa pornografi, kita tuh gelisah, Ngerasa cemas, ya karena ada yang kurang, karena hormon itu tidak ada lagi di tubuh kita. Nah, akibatnya apa? Nonton lagi pornografi dan akhirnya karena terlalu dibanjiri oleh hormon-hormon yang namanya dopamin, oksitosin, antara otak kiri dan otak kanan, ya, antara logika dan juga seni itu akhirnya jembatannya yang namanya lobus frontalis terganggu. Lobus frontalis. Ya. Nah, setelah dia terganggu, apa yang terjadi? Kalau dia terganggu, maka kita tidak bisa memberikan keputusan-keputusan yang hebat. Kemudian juga kita tidak bisa menentukan hidup masa depan kita itu seperti apa. Ya. Ketiga, kita tidak bisa menjadi lebih bijaksana. Nah, udah kecanduan pornografi, tapi yang lebih ngerikan lagi, kecanduan pornografi itu kan kita ereksi kalau Iya. laki-laki. Kemudian kita melakukan onani atau masturbasi. Iya. Nah, akhirnya kita pengen melakukan itu terus-menerus onani. Sementara tubuh kita itu kan juga produksi sperma itu kan 3 hari sekali. Tapi karena kita kepengen, jadi akhirnya tiap hari untuk melakukan onani. Nah, masalahnya adalah selain dia lebih menjadi tadi kurang bisa memberikan keputusan-keputusan, tapi yang kita takutkan itu satu hal. Ketika dia menikah, dia lebih menyukai nonton video porno atau melihat hal-hal porno ketimbang berhubungan seks sama
istrinya. Ekstrimnya kayak gitu ya. Ya. Emang kalau misalnya itu lebih enak atau apa? Karena udah terbiasa. Bukan, karena udah kebiasaan. Nggak apa-apa, polos, nggak apa-apa, bagus. Nggak apa-apa. Polos itu bagus. Artinya gini ya, ketika dia itu melakukan onani, Lagunya. kenapa lebih mudah buat cowok? Karena dia tidak ada yang harus dipuaskan. Kalau kita melakukan hubungan seks kan si perempuan juga mesti puas dong, Iya. mesti dapat dong. Nah, jawab. kalau dia onani itu cuma untuk dirinya dia sendiri. Nah, karena dia udah kebiasaan enak dan onani begitu, secantik apapun istrinya, dia inginnya memuaskan diri sendiri saja. Nah, nanti yang terjadi adalah yang sering ke klinik Pak Sutri adalah orang-orang yang bagaimana melepaskan kecanduan itu. Iya. Istrinya mulai protes. Kenapa kok saya tidak disentuh dok? Apa dia punya wanita idaman lain? Dan itu banyak atau terjadi, Dok. ya ternyata setelah kita coba telusuri ternyata dia kebiasaan atau kecanduan onani. Dan itu banyak terjadi, Dok. Banyak terjadi. Buset, baru tahu. Oke. Di kalangan orang anak-anak muda itu banyak terjadi itu. Bisik-bisik. Nggak apa-apa, tanya aja. Mumpung di sini, sumpah.